Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mengenal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Secara silsilah, Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Azar, bin Tahur, bin Sarus, bin Ra'uf, bin Falis, bin Tabir, bin Soleh, bin Arfaksad, bin Syam, bin Nuh. Beliau dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Arti nama Ibrahim adalah sebagaimana yang tertuang dalam Taurat. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abram, yang artinya ayah yang luhur. Sebagian lain berpendapat bahwa nama Ibrahim berasal dari Ab, Rob, dan Ham, yang berarti ayah. Maka kata Ibrahim berarti ayah bagi sebagian besar manusia atau menjadi pemimpin bagi sebagian besar manusia di dunia. Sebagai seorang rasul, tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Dia dilahirkan di tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala dan tinggal pada masa kerajaan Babilonia yang dikuasai oleh Raja Namrud. Dikisahkan dalam buku dakwah Bil Qalam oleh Muhammad Mufid, tantangan dakwah pertama Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari ayahandanya sendiri, yaitu Azar, yang berprofesi sebagai pembuat berhala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa pemikiran yang cerdas dan kritis. Ia menyadari bahwa berhala yang dianggap Tuhan sama halnya seperti batu yang tidak mampu bicara, tidak bisa menolong, dan tidak bisa dimintai pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menyadarkan kaum yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri. Namun ayahnya menolak dakwah yang ia sampaikan, sedangkan kaumnya pun sangat keras kepala. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan siar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim memiliki sifat yang jujur dan pemberani. Hal itu bisa dilihat dari kisahnya yang berdakwah kepada Raja Namrud yang terkenal otoriter. Nabi Ibrahim dengan keyakinan kebenaran akan wahyu ilahi, ia mendakwahi Raja Namrud untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berhala yang disembahnya. Diceritakan dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, kaum penyembah berhala kala itu memiliki tradisi hari raya yang diperingati setiap tahun, dan mereka berbondong-bondong menuju pusat kota untuk merayakannya. Saat itu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajaknya, tetapi ia menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surat As-Saffat ayat 89. Nabi Ibrahim mengemukakan alasan tersebut agar ia dapat melenyapkan kebatilan kaumnya yang menyembah berhala. Ketika mereka pergi ke tempat pesta hari raya, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi secara diam-diam menuju berhala-berhala mereka dan menghancurkannya menggunakan kapak dan martil besar miliknya. Penghancuran berhala itu terdapat dalam Al-Quran. Dia, Ibrahim, lalu menjadikan mereka berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali satu patung yang terbesar milik mereka, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 58. Setelah melihat semua berhala-berhalanya hancur, Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pelaku perusakan tersebut. Nabi Ibrahim pun diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut terjadilah percakapan. Percakapan tersebut terdapat dalam Al-Quran. Mereka bertanya, "Apakah engkau melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim pun tidak menjawab iya atau tidak, tapi mengatakan bahwa salah satu dari patung itulah yang melakukannya. Ia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka patung-patung lainnya jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Seorang hakim berkata, engkaulah tahu bahwa si patung-patung itu tidak dapat bicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, karena jawabannya akan memperlihatkan kebatilan yang selama ini mereka lakukan. Nabi Ibrahim pun menjawab pertanyaan hakim tersebut. Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat ataupun menolak madorot, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan? Tidak dapatkah kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan yang kau lakukan adalah perbuatan yang keliru yang hanya dipahami oleh setan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu, dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaannya? Walaupun dalam perdebatan kalah, Raja Namrud dan prajuritnya tetap menghukum Nabi Ibrahim karena terbukti sudah melakukan perusakan. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai jenis kayu dari semua tempat yang bisa mereka dapatkan. Lalu mereka mengarah ke sebuah tanah lapang yang keras dan meletakkan kayu bakarnya di sana. Kemudian mereka membakarnya hingga api berkobar-kobar dan membumbung tinggi. Belum pernah terlihat pemandangan api yang seperti itu sebelumnya. Panasnya memancar hingga puluhan meter ke area sekitar. Setelah itu, mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manjanik, sejenis pelontar batu untuk perang kuno. Mereka mengikat Nabi Ibrahim dengan meletakkan di belakang pundak. Selain itu, mereka juga menanggalkan seluruh pakaian Nabi Ibrahim hingga beliau dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain pun. Lalu mereka lemparkan ke dalam kobaran api. Raja Namrud pun bersama para pembesar kerajaannya tertawa gembira melihat hal tersebut. Mereka mengira Nabi Ibrahim akan habis terbakar. Namun kenyataannya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Yang terbakar adalah tali-tali yang mengikatnya. Api itu pun lenyap panasnya dan tinggal cahaya saja. Nabi Ibrahim pun selamat dari kematian karena api tersebut menjadi dingin. Setelah beberapa hari, api pun padam dan Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang kayunya itu telah hangus. Ketika api itu padam, penduduk Babilonia dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Mereka merasa heran dan takjub. Mereka tidak menyangka Nabi Ibrahim masih hidup, sedangkan api yang membakarnya sangat besar. Wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya kebesaran. Beliau tidak tersentuh api sedikit pun. Api yang sesungguhnya memiliki sifat yang panas dan membakar, tapi Allah mengubahnya menjadi sejuk dan menyelamatkan. Hal itu terjadi karena kuasa Allah. Api yang dinyalakan Raja Namrud untuk Ibrahim menjadi dingin karena perintah Allah, dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke suatu negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-71.
Allah memiliki kuasa atas segalanya, dan hal itu sudah jelas dan telah ada dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghadapi sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memiliki keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindunginya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku tidak memerlukan apapun darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan Allah." Nabi Ibrahim berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dan juga Nabi Muhammad SAW sewaktu mendengar orang-orang itu sungguh telah menghimpun tentara untuk memerangimu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim yang tak terbakar oleh api ternyata bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah. Api dan panas adalah bentuk energi yang dampaknya dihasilkan oleh akselerasi vibrasi molekul yang akseleratif. Kalau dalam teori fisika baru, kesadaran manusia bisa mempengaruhi materi. Fisikawan Jack Sarafati berpendapat bahwa perilaku acak partikel-partikel dalam gerak Brown dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia atas kemauannya sendiri. Kesadaran dapat menghasilkan sebuah medan biogravitasi yang dapat berinteraksi dan mengubah medan gravitasi pengendali materi. Berkaitan dengan kasus Nabi Ibrahim, kesadaran akan keyakinan bahwa Allah akan melindunginya yang mengintervensi vibrasi molekul-molekul akselerasi dan menahan proses nyala api yang normal. Dilansir dari Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman LSB-HDI meyakini mukjizat para nabi adalah bentuk sempurna tenaga dalam. Seperti dalam kasus Nabi Ibrahim, setiap tubuh manusia memiliki potensi dingin dan hawa panas. Menurut artikel dari murid HI ini, mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api adalah jenis tenaga dalam hawa dingin. Maka dalam tubuh beliau mengeluarkan energi dingin yang sangat besar untuk melawan energi panas dari api, sehingga terbentuklah perisai energi dingin. Materi pada Nabi Ibrahim dilapisi energi dingin melawan energi panas, maka energi yang terkuatlah yang akan menang, atau minimal kuantitas atau besarnya sama. Terjadi keseimbangan gesekan energi dengan energi yang berlawanan biasanya memunculkan cahaya putih. Dalam hal ini, energi tubuh yang keluar dari tubuh Nabi Ibrahim membentuk perisai energi dingin untuk melindungi pengaruh panasnya api. Dalam dunia persilatan ini disebut hawa dingin. Namun, di balik semua penjelasan ilmiah di atas, seorang muslim tentunya harus meyakini bahwa peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari kobaran api merupakan salah satu mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk intervensi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui hukum alam, sehingga tidak dapat dijelaskan melalui penjelasan ilmiah konvensional. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencari penjelasan ilmiah mengenai peristiwa ini. Namun, banyak ulama cendekiawan berpendapat bahwa mukjizat seperti ini berada di luar jangkauan penjelasan ilmiah dan harus diterima sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam sebuah artikel disebutkan bahwa tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api tidak bertentangan dengan hukum kausalitas, karena mukjizat merupakan intervensi langsung dari Allah yang melampaui hukum alam. Dengan demikian, peristiwa ini adalah mukjizat yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak selalu memerlukan penjelasan ilmiah. Dari kisah Nabi Ibrahim, tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang keyakinan kepada Allah yang mendatangkan pertolongan.
Keyakinan terhadap Allah bahwa Ia adalah Maha Penolong hambanya saat tak ada satu solusi pun akhirnya mendatangkan pertolongannya. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang berjuang menegakkan kebenaran dan jalan agamanya. Yang kedua, mengenai pertolongan yang sempurna dari Allah. Allah memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Perintah tersebut dinamai Amar Takwini atau perintah perwujudan. Sehingga dengan demikian Allah mencabut potensi panas dan menjadikan potensi dingin. Tetapi dingin jika melampaui batas akan membahayakan. Makanya perintah dingin tersebut dibarengi dengan keselamatan Nabi Ibrahim. Ketiga, kita dapat melihat kekuasaan Allah hanya dengan kun fayakun, maka semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Nabi Ibrahim selamat, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api ketika Raja Namrud memerintahkan untuk membakarnya. Dari kisah ini banyak sekali hal yang bisa dijadikan pembelajaran, seperti tentang kekuasaan Allah dan keyakinan seorang hamba yang akhirnya berbuah pertolongan. Semoga kita memiliki karakter seperti Nabi Ibrahim yang memiliki keyakinan kuat terhadap Allah hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab.